Juan Ibarra berdiri di luar gerai buah dan sayurnya di pasar sayur mayur dan buah di pusat kota Los Angeles. Gerai buah miliknya menjadi langganan pemilik restoran Hispanik, pedagang kaki lima dan operator truk taco membeli persediaan setiap hari. Pada Senin pagi, pasar yang biasanya ramai itu kini terlihat kosong sejak petugas imigrasi dan bea cukai mulai melakukan penggerebekan imigrasi lebih dari seminggu yang lalu, termasuk di sebuah pabrik tekstil yang berjarak 2 blok. Ibarra mengatakan bisnisnya hampir tidak ada lagi. Pelanggan pedagang kaki limanya bersembunyi di rumah, sementara pekerja restoran terlalu takut untuk pergi ke pasar untuk mengambil persediaan. Sebagian besar dari 300 pekerja pasar yang berada di Amerika Serikat secara ilegal telah berhenti datang. Ibarra yang membayar sewa $8.500 sebulan untuk gerainya yang menjual anggur, nanas, melon, persik, tomat, dan jagung biasanya memperoleh sekitar $2.000 pada hari biasa. Saat ini, jika beruntung, Ibarra hanya memperoleh $300. A lot of the bigger markets outside are closed. The warehouse, the piñatas are closed. If so, they only open for a little bit, and that's pretty much. It's a ghost town pretty much right now. No traffic, nothing. No food. You know, all the good food places are closed right now. So it's kind of rough. You know, it's kind of scary, almost like COVID-like. You know, but I mean, you know, so. Ibarra 32 tahun yang lahir di Amerika Serikat dari orang tua Meksiko dan merupakan warga negara AS. Ia tidak sendirian dalam melihat tindakan keras Presiden Donald Trump terhadap imigran ilegal di negara itu yang menghancurkan usaha kecilnya. Honestly, it's kind of hard because right here, it's all about just moving your profits, right? You can't, you know, I don't know, maybe a couple months, if that. I mean, you know, with the whole rent and stuff being here so steep, I mean, you can only last so long without, you know. So maybe 1 or 2 months max, maybe. So unfortunately, you know. Pemilik usaha dan pakar ekonomi mengatakan kondisi ini terjadi di seluruh Los Angeles dan California dan mengancam akan merusak ekonomi lokal secara signifikan. Pergeseran fokus baru-baru ini oleh Trump dan US Immigration and Customs Enforcement atau ICE tidak membantu para pedagang makanan lokal. Konsumen seperti Agustin, seorang pengusaha berusia 30 tahun menyadari perbedaannya. Di jam jelang makan malam, sejumlah restoran terlihat sepi. Biasanya ada sekitar 7 atau 8 orang di sini. Agustin mengingat bagaimana berita tentang penggerebekan imigran baru-baru ini di Home Depot di dekatnya 2 kali dalam seminggu yang sama, yang menahan sebanyak 30 orang menyebar dengan cepat di masyarakat. Street vendors didn't set up, you know, and a lot of people are staying inside now. So, you know, even, you know, businesses such as this are suffering nowadays, you know, because of the fact that, you know, nobody's coming out because of what's happening. Pemerintah Trump yang khawatir tentang dampak ekonomi dari kebijakan deportasi masalnya mengalihkan fokusnya dalam beberapa hari terakhir dengan memerintahkan ICE untuk menghentikan penggerebekan di pertanian, restoran, dan hotel. Penggerebekan ICE memicu protes di Los Angeles. Aksi protes itu mendorong Trump untuk mengirim pasukan Garda Nasional dan Marinir AS ke kota itu, bertentangan dengan keinginan Gubernur California dari Partai Demokrat, Gavin Newsom.